kita akan belajar tentang pertemuan antara Injil dan budaya. Mengapa ya topik ini sangat penting? Karena Injil tidak pernah hadir di ruang kosong, ia selalu datang ke dalam budaya manusia. Ngomong-ngomong, apa itu budaya dan Injil? Konsep dasar. Budaya berasal dari kata Latin colere yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam konteks sosial, budaya merujuk pada seluruh cara hidup manusia yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, simbol, bahasa, seni, hukum, serta sistem pengetahuan yang diwariskan antar generasi. Menurut Konjaraningrat 2009, budaya juga merupakan pola hidup menyeluruh yang mencakup segala hal yang didapatkan dan diwariskan oleh anggota masyarakat melalui belajar, yaitu bersifat universal, ditransmisikan secara sosial bukan biologis dan dinamis, dan berubah seiring waktu. Bagaimana dengan Injil? Sedangkan Injil, dari bahasa Yunani Evangelion, berarti kabar baik. Dalam konteks kekristenan, Injil merujuk pada kabar baik tentang keselamatan yang tersedia bagi manusia melalui Yesus Kristus. Hakikat Injil tidak hanya sekedar berita, tetapi merupakan kuasa Allah yang menyelamatkan, mentransformasi hidup dan menuntun pada relasi yang benar dengan Allah. Hakikat Injil mencakup karya Kristus, keselamatan, pemulihan hubungan manusia dengan Allah, dan panggilan untuk bertobat. Perjumpaan Injil dan budaya. Perjumpaan Injil dan budaya merupakan interaksi Injil dengan budaya baik secara konteks positif kontekstualisasi maupun negatif konflik. Perjumpaan Injil dan budaya adalah suatu proses ketika pesan Injil berinteraksi dengan unsur-unsur budaya manusia. Dalam konteks ini, Injil sebagai kebenaran ilahi bertemu dengan budaya sebagai ekspresi kehidupan manusia dalam masyarakat. Perjumpaan ini penting karena Injil selalu ditawarkan dalam konteks budaya tertentu, baik pada zaman Alkitab maupun dalam misi gereja masa kini. Tujuan perjumpaan Injil dan budaya yaitu: pertama, agar Injil dapat dipahami dan diterima dalam konteks kehidupan nyata masyarakat. Kedua, agar budaya dimurnikan dan ditransformasikan bukan dimusnahkan. Ketiga, agar gereja dapat menjadi relevan tanpa kehilangan kebenaran Injil. Adapun dinamika perjumpaan Injil dan budaya, di mana ketika Injil dan budaya bertemu, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi. Pertama yaitu afirmasi, penerimaan. Ada unsur budaya yang selaras dengan nilai-nilai Injil dan bisa digunakan untuk mengungkapkan iman Kristen, misalnya bahasa, simbol, tarian, dan musik. Kedua, transformasi. Injil menolong mengubah atau menyucikan unsur budaya yang tidak sejalan secara penuh, namun dapat diarahkan ke kebenaran, misalnya tradisi mendukung solidaritas, tapi masih dicampur dengan praktik animisme. Ketiga, penolakan. Ada unsur budaya yang bertentangan dengan Injil dan tidak dapat disesuaikan, sehingga harus ditinggalkan, misalnya praktik kekerasan, penyembahan berhala, dan diskriminasi. Lalu bagaimana ya caranya Injil bisa dipahami oleh semua budaya? Disinilah pentingnya kontekstualisasi, yaitu menyampaikan Injil dalam cara yang sesuai budaya tanpa mengubah kebenarannya. Menurut Kraft, ini seperti menerjemahkan Injil ke dalam bahasa budaya setempat. Ada 3 pendekatan. Pertama, translasi, mempertahankan isi Injil, tapi pakai simbol budaya lokal. Kedua, model antropologis, pahami dulu budayanya, baru Injil disampaikan. Ketiga, model praksis, Injil diterapkan dalam tindakan nyata, seperti keadilan sosial. Tapi ingat, tantangannya besar, bisa terjadi pencampuran ajaran, salah tafsir budaya, atau penolakan dari dalam gereja sendiri. Budaya juga punya peran penting dalam iman Kristen. Pertama, sebagai sarana ekspresi iman,
artinya budaya menyediakan bahasa, simbol, musik seni dan tradisi yang dapat digunakan untuk menyampaikan iman kepada Allah, misalnya lagu pujian dalam bahasa daerah. Kedua, sebagai jembatan kontekstualisasi Injil di mana budaya membantu Injil diterima dan dipahami oleh masyarakat lokal. Injil harus dikomunikasikan dalam cara yang sesuai dengan budaya lokal, supaya tidak terasa asing atau dipaksakan. Ketiga, sebagai wadah pembentukan karakter Kristen, artinya membentuk cara berpikir, sikap, dan perilaku seseorang. Iman Kristen dapat menggunakan nilai-nilai budaya yang baik serta untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah. Lalu apa tantangan dan peluangnya ya? Jadi, pertemuan Injil dan budaya membawa tantangan, seperti sinkretisme atau pencampuran ajaran, penolakan budaya secara ekstrem, dan konflik generasi. Namun, peluangnya juga besar. Injil jadi lebih relevan, budaya dapat memuliakan Allah, gereja lebih mengakar di masyarakat, dan transformasi sosial bisa terjadi. Dengan hikmat, gereja bisa menavigasi perjumpaan ini, agar Injil tetap murni dan budaya diberkati. Injil tidak bertujuan menghancurkan budaya, tapi menebus dan mentransformasinya. Oleh sebab itu, mari jadi bagian dari gereja yang mengerti konteks, namun tetap setia pada kebenaran Injil. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.